Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Saya akan mengambil suatu tema, pasangan yang diberkati. Di dalam Amsal 31 ayat 10 sampai ayat 12 berkata demikian. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Bapak Ibu yang terkasih, kehidupan rumah tangga itu tentunya tidak mudah, ya. Ketika menjalani ada banyak tantangan-tantangan. Kadang-kadang suami ngomel dan istri juga protes. Kadang-kadang ada yang berkata, "Pak, aku itu kecewa. Kenapa dulu saya memilih orang ini?" Wah, Bapak Ibu, tentunya ini merupakan satu pengalaman-pengalaman yang mungkin Bapak Ibu juga alami. Karena itu, saya ingin memberikan bekal di sini. Bagaimana kita menjadi pasangan yang diberkati oleh Tuhan. Dikatakan di ayat ini, dikatakan istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ya, ada kata cakap di situ. Artinya bukan hanya cakap secara, maksudnya itu cantik wajahnya, ya. Tapi kalau Bapak Ibu melihat nanti ayat-ayat selanjutnya, di situ istrinya ini betul-betul bertanggung jawab atas seluruh rumahnya. Ya, dia menyediakan makanan, dia betul-betul rumahnya itu dibuat nyaman dan sebagainya. Jadi istrinya itu betul-betul bertanggung jawab. Dia tidak lalai. Nah, ini adalah salah satu faktor yang menjadi landasan pasangan kita itu atau kita berumah tangga itu diberkati. Kita harus menjadi pribadi yang cakap, pribadi yang bertanggung jawab. Suami-suami harus betul-betul menjadi suami yang bertanggung jawab. Bekerjalah dengan baik, ya, sungguh-sungguh mencari uang, cari nafkah. Jangan jadi suami yang boros, ya, ketika mendapatkan gaji, mendapatkan uang, kemudian dibelanjakan untuk kesenangannya, tidak memikirkan bagaimana nanti ekonomi rumah tangganya. Ya, akhirnya menjadi kacau, ya, keuangannya menjadi goncang. Karena itu perlu kesepakatan antara suami istri bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Ya, jadi cakap. Istrinya bertanggung jawab, suami juga bertanggung jawab. Nah, kemudian yang kedua, dikatakan di ayat 11, hati suaminya percaya kepadanya. Nah, di sini ada kata percaya. Jadi istri harus dapat dipercaya oleh suaminya, suami harus dapat dipercaya oleh istrinya. Dalam hal apa? Dalam hal bagaimana
mengelola mungkin keuangan, ya, kemudian bagaimana hidup menjalani sehari-hari, ya, ketika kita berkata A, ya kita akan jujur, kita bukan tipu-tipu, ya, tapi betul-betul kita dapat dipercaya. Nah, kalau kita bisa menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh pasangan kita, saya percaya disitulah letak Tuhan akan mencurahkan berkat kepada kehidupan keluarga kita. Sehingga saudara dan saya betul-betul mengalami bagaimana rumah tangga yang nyaman, yang betul-betul bahagia. Yuk, dua hal ini kita kerjakan bersama-sama. Menjadi pasangan yang cakap dan menjadi pasangan yang dapat dipercaya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, selamat malam.